Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti kita senantiasa bahagia dan terjaga dari serangan COVID-19 ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu untuk menambah keberkahan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mulai dengan berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas kisi-kisi dan gambaran materi tentang PAT matematika yang akan anak-anak jalani ya. Pak Rahmat, saya mau share screen, ini masih belum bisa, masih dikunci ya. Ini nanti Pak John juga akan kirimkan ke anak-anak, tapi kita akan melengkapi ya gambaran kisi-kisi ini, gambaran materi dan kisi-kisi ini dengan lebih lengkap lagi ya. Sudah muncul di layar anak-anak tentang gambaran materi ya. Bentar. Nah, apa yang akan diujikan pada PAT tahun ini kelulusan anak-anak untuk nilai rapotnya ya. Yang pertama ini kita ada 3 KD dulu sebelumnya ya. Ada 3 KD, 3.6, 3.7 sampai 3.8. Kalau bunyi KD-nya Pak John tidak terlalu hafal, tapi KD 3.6 itu tentang sifat-sifat atau mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang ya. Kemudian 3.7 itu tentang gabungan bangun ruang. Jadi nanti ada luas permukaan dan volume. Begitu juga bangun penyusunnya ya. Kalau ada gabungan berarti ada bangun yang menyusun. Kemudian KD 3.8 itu tentang data, pengolahan data ya. Nah, yang kemarin Pak Jan bagian di modul itu baru 3.7 dan 3.8 dan itu ternyata masih belum lengkap untuk PAT ya. Maka kita lengkapi untuk kisi-kisinya di sini. Nah, kita juga mungkin agak bercabang ini ya berpikirnya, karena ada SPD yang ternyata untuk materinya itu ada yang berbeda dengan PAT. Maka kita ya mari kita belajar bersama, semoga nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk kisi-kisi dan gambaran materi PAT matematika KD 3.6 yang pertama ya. Jadi kita akan menyebutkan jenis bangun ruang. Ada yang masih ingat? Dulu Pak John pernah Zoom ya. Jenis bangun ruang itu jika disebutkan ada dirinci ada 3 kelompok besar ya, 3 klaster. Yang pertama, bangun ruang jika alas dan tutupnya sama ya. Alas dan tutupnya sama disebut prisma. Nah, prisma ini golongannya banyak sekali ya. Golongan prisma itu apa saja? Ada kubus, ada balok ya. Pokoknya yang atas dan alas dan tutupnya sama. Ada yang bisa bantu lagi? Bisa. Silakan dibuka saja audionya. Karena ini sifatnya kita sharing ya. Kubus, balok, apalagi? Nah, prisma itu sendiri. Prisma ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan sampai banyak sekali ya. Sampai yang tabung juga termasuk prisma. Kenapa? Karena alas dan tutupnya sama, berbentuk lingkaran. Ini ya.
adalah prisma. Ciri-ciri pokok. Mana? Oh ya. Yang pertama prisma. Ciri-ciri pokoknya apa? Dia memiliki alas dan tutup dengan bentuk yang sama. Kemudian yang kedua adalah bentuk limas. Klaster limas. Limas ini dia ciri-cirinya mempunyai puncak, ya. Mempunyai puncak. Yang termasuk punya puncak yaitu limas. Limas ini bisa limas segitiga, limas segi 4, segi 5 dan seterusnya, sampai ada juga yang alasnya lingkaran yaitu kerucut. Nah, ini termasuk dalam golongan limas. Kemudian yang terakhir adalah bola. Jika bentuknya dia seperti bola itu ya. Kalau bola jelas sekali. Jadi besok ada materi terkait dengan, ada pertanyaan terkait dengan jenis bangun yang termasuk prisma, termasuk limas, termasuk, nah itu nanti kalian bisa menyebutkan. Nah, lazimnya memang tabung ini tabung sendiri ya, tapi yang sering disebut prisma itu kita prisma segitiga, prisma segi 4 itu balok, nah prisma segi 5. Memang jarang ada yang menyebutkan prisma lingkaran, tapi ini juga termasuk dalam keluarga prisma. Ini harus dipahami juga ya. Nah, dari ke-7 bangun ruang ini adalah bangun yang akan kita pelajari di PAT hari ini ya, akan diujikan. Nah, kemudian setelah menyebutkan jenis bangun ruang, kita masuk ke kisi-kisi yang kedua, yaitu menyebutkan sifat bangun berdasarkan jumlah. Jumlah apa? Sisinya. Sisi itu apa? Permukaan. Jadi sisi dalam bangun ruang itu nanti berbentuk bangun datar. Maksudnya apa tuh Pak? Contohnya kubus. Permukaan kubus atau sisi kubus itu berbentuk persegi ya. Kemudian luas alas prisma segitiga berbentuk segitiga. Misalnya alas segitiga dan tutupnya berbentuk segitiga. Sisinya berbentuk segitiga untuk ada alasnya, sisi alasnya. Kemudian ada rusuk. Rusuk itu apa? Garis-garis yang penyusun bangun ruang ya. Kalau dalam bentuk gambar ini wujudnya adalah garis. Ya, rusuk ini berupa garis. Pak John tambahkan keterangan, misalnya ini berupa bangun datar. Kemudian ini berupa garis ya. Kalau yang titik sudut itu berupa sudut atau titik ya. Titik sudut ini gabungan dari minimal 3 rusuk ya, 3 rusuk yang bersekutu dia dalam satu titik. Kemudian untuk prisma sendiri itu sisinya yang selimut kan ada alas dan tutup ya. Kalau prisma ini nanti ada digolongkan lagi menjadi bagiannya ada alas, ada tutup, dan selimut. Nah, kalau limas dia cuma punya alas dan selimut. Nah, itu. Kalau bola itu permukaannya sama semua ya, jadi satu sisi saja. Nah, bangun prisma, khusus prisma, itu selimutnya berupa persegi panjang. Alasnya apa? Menyesuaikan namanya. Kalau balok berarti persegi 4, kalau kubus dia persegi, kalau prisma segitiga berarti alasnya segitiga, kalau tabung berarti alasnya lingkaran. Kalau selimutnya semuanya berbentuk segi 4. Ya. Kemudian kalau limas untuk sisinya itu limas itu alasnya bisa segitiga, bisa segi 4,
segi 5 dan seterusnya berbentuk lingkaran juga bisa. Namanya kerucut ya. Nah, khusus untuk 5 segi 3, segi 4 dan segi 5 tapi bukan kerucut, itu selimutnya berbentuk segitiga ya. Ini selimutnya berbentuk segitiga. Kemudian pada bangun ruang yang mempunyai sisi berupa lingkaran, dia tidak punya titik sudut ya. Berarti tabung tidak punya, limas tidak punya, maaf kok limas, kerucut tidak punya, bola juga tidak punya. Tapi kalau kerucut dia punya titik puncak, bukan titik sudut ya. Perlu diingat-ingat, kalau sudut bola tidak punya, kerucut tidak punya, kemudian tabung juga tidak punya. Jadi yang kaitannya dengan lingkaran dia tidak punya titik sudut. Pengecualian pada kerucut dia hanya punya, tapi punya titik puncak ya, titik puncak bukan titik sudut itu. Nah, misalkan nanti diminta menyebutkan ciri-ciri bangun prisma segitiga, misalnya sisi jumlahnya ada berapa ya, jumlah sisinya ada, misalnya segitiga berarti 5. Caranya dari mana? Banyak sisi alas ditambah 2 ya. Misalnya segitiga itu berarti nanti ada 5 sisi. Prisma segitiga punya 5 sisi. Kemudian balok ada 6. Kalau prisma segi 5 ada 7, ya ditambah 2 saja. Segi bawahnya, segi alasnya ditambah 2. Kalau rusuk pada prisma berarti dikali 3. Segi alas dikali 3. Misalnya prisma segitiga berarti jumlah rusuknya ada 3 kali 3, 9. Seperti itu ya. Anak-anak pasti bisa, mudah insya Allah. Kemudian menyebutkan jenis bangun datar penyusun bangun ruang. Ya, contohnya ini apa? Ini tadi Pak Jan menyebutkan sisi pada bangun ruang itu berupa bangun datar. Jadi bangun datar yang digabung-gabung, kemudian disusun hingga menjadi suatu bangun ruang yang tertutup, itu disebut bangun ruang dengan penyusunnya bangun datar. Kalau dipotong-potong lagi membentuk jaring nanti ya. Nah, menyebutkan jenis bangun datar, ini jenis bangun datar, ini satu saja ya. Bangun datar penyusun bangun ruang. Contohnya alas kerucut itu berbentuk bangun apa? Alas kerucut berarti bangun berupa lingkaran, bangun lingkaran. Kemudian selimut tabung, jika dia digelar, dia berbentuk apa? Segi 4 atau persegi panjang seperti itu ya. Itu adalah jenis bangun datar penyusun bangun ruang. Misalnya contohnya lagi, bangun datar penyusun kubus, gampang sekali, persegi, contohnya seperti itu ya. Kemudian ini Pak John berikan contoh ya. Contohnya berarti alas tabung ya, berbentuk lingkaran contohnya. Kemudian misalnya alas prisma segitiga berbentuk bangunnya segitiga seperti itu ya. Ini contoh yang dimaksud menyebutkan jenis bangun datar penyusun bangun ruang adalah bentuk alas, bentuk selimut, bentuk tutupnya ya itu. Kemudian nomor berikutnya terkait menyebutkan jaring-jaring bangun ruang. Jadi nanti akan disajikan bangun jaring-jaring bangun ruang. Ini bangun ruang apa? Nah, yang bangun ruang yang dimaksud di sini kemungkinan adalah prisma atau limas. Kalau prisma berarti dia punya 2 bangun datar yang sama, jenisnya sama, ukurannya sama. Kalau kalau limas itu nanti
selimutnya itu berbentuk segitiga ya. Kecuali pada bangun ruang lengkung ya. Contohnya pada tabung dan kerucut itu nanti kalian bisa gampang lah ini. Nah, ada 2 lingkaran berarti tabung, kalau ada 1 lingkaran kerucut seperti itu ya. Kemudian kalau pada prisma atau limas yang lazim, kalau dia punya 2 bangun datar yang sama, alas dan tutupnya sama yang berseberangan, maka disebut prisma. Nah, prisma apa namanya? Tergantung pada seginya. Kalau selimutnya nanti berupa segitiga-segitiga, maka itu adalah limas. Nah, limas apa namanya? Tergantung pada pusatnya. Kalau pusatnya itu ada bentuknya segitiga, berarti limas segitiga. Atau alasnya, tergantung alasnya ya. Kalau misalkan alasnya segi 4, berarti limas segi 4. Seperti itu. Limas segi 5, maka ada 5 segitiga ditambah 1 segi 5. Seperti itu ya. Ini menyebutkan jaring-jaring bangun ruang. Berarti sudah disajikan gambarnya. Nah, kemudian kita masuk ke KD 3.7. Tapi sebelumnya pada KD 3.6 ini tidak ada hitung-menghitung ya. 100% semuanya hafalan dan pemahaman. Menghafal sifat bangun dan memahami. Kira-kira kalau menghafal kesulitan dan dia akan mudah lupa, maka kita harus memahami. Kita bisa mengabstraksikan. Apa mengabstraksikan itu apa? Bayangke. Oh, bentuk kubus ki kaya ngono kae. Sisine ana 6. Titik sudute ana 8. Rusuke ana 12. Oh, sing garise yang rusuknya sama semua itu disebut kubus. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi kalian dengan membayangkan, mengabstraksikan bangun-bangun ruang tersebut. Sehingga kalian tidak perlu menghafalkan banyak ciri-ciri karena termasuk keluarga prisma. Prisma ini sing kaya ngono kae. Sifatnya misalnya mempunyai alas dan tutup yang sama. Nah, itu termasuk ciri-ciri pada prisma. Nah, kalian bisa memahami ya, tidak hanya menghafalkan. Berikutnya pada 3.7 ini murni semuanya menghitung ya. Menghitung yang pertama luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang ada kubus, balok, tabung dan bola. Termasuk bangun gabungan ya. Pak John rincikan. Yang pertama luas kubus ya. Luas permukaan kubus. Ada yang masih ingat? Permukaan kubus bentuknya apa? Bisa dijawab. Persegi. Jumlahnya ada 6 sisi. Berarti 6 kali sisi kali sisi. Nah, ini berarti 6 kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi adalah luas persegi. 6 menunjukkan jumlah sisinya, jumlah permukaan kubus. Kemudian ada balok ya. Luas permukaan balok. Kalian bisa mengabstraksikan tadi, mengimajinasikan, membayangkan balok itu seperti apa. Oh, sisi sing ngisor alasnya karo tutupnya podo. Alas itu dari panjang kali lebar. Jumlahnya ada 2, berarti 2 kali panjang kali lebar. Ditambah sisi sing ngarep kae karo mburi podo, ngarep mburi podo. Ya, kayak akuarium kae sisi yang di hadapan kita dengan yang di seberangnya sama. Sehingga ada 2 juga kali yang mendatar panjang, yang tingginya tinggi ukurannya ya. Kemudian ditambah lagi, sisi kanan dan kiri kan juga belum dihitung, berarti ada 2 kali panjang, lebar kali tinggi. Ini ya untuk luas permukaan balok. Kemudian untuk tabung itu alasnya berbentuk apa? Ya, luas
permukaan tabung. Alasnya berbentuk lingkaran, Pak. Maka 2 kali pi, saya tuliskan aja, kali R. Kali R. Berarti ini baru alas tabung. Dan tutup tabung. Karena ada alas dan tutup yang sama. Maka 2 kali pi kali R. Ditambah, nah, luas selimutnya apa, Pak? Luas selimutnya itu adalah keliling alas kali tinggi. Keliling alas jalan raya 2 kali pi kali R kali tinggi. Bedanya apa yang alas dan selimut tabung? Kalau pada alas 2 kali pi kali R, kalinya R lagi. Kalau pada selimut 2 kali pi kali R dikalikan dengan tinggi, ya. Nih, pada selimut dan pada luas permukaan tabung. Ini ya, ada 2 kali pi kali R. Ini menunjukkan apa? 2 lingkaran, 2 luas lingkaran, alas dan tutup. Pi kali R merupakan rumus luas lingkaran. Ya. Kemudian 2 pada selimut ini bukan menunjukkan 2 buah, tapi 2 kali pi kali R adalah keliling lingkaran. Jadi yang memutari tabung, ya, kelilingnya itu lingkarannya 2 kali pi kali R kali tinggi tabungnya. Itu, ya. Kemudian pada bola, luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali pi R kuadrat. R kali R. Artinya berarti ini 4 kali luas lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Jadi kalau ada bola itu luas permukaannya 4 kali luas lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Pak Jan beri keterangan. 4 kali luas lingkaran dengan R dengan jari-jari yang sama, ya. Jari-jari yang sama. Artinya yang sama itu pada bola dan pada lingkaran itu jari-jarinya sama, ya. Tuh. Kemudian ada, nah, besok yang muncul di PAT ini ada 4 luas permukaan, ya. Kemudian ditambah lagi 1 gabungan antara kubus dan balok, ya. Luas permukaan gabungan sama dengan, nah ini nanti kalian harus bisa mengingat lagi yang dulu pernah disampaikan Pak John. Luas bangun yang besar utuh, ya, ditambah luas selimut bangun yang kecil. Jadi misalkan yang besar itu kubus, dia dihitung utuh. Kemudian yang kecil itu balok, dia dihitung selimutnya saja. Kalau selimut berarti alas dan tutupnya tidak dihitung, itu ya, untuk permukaan gabungan. Nanti yang muncul, Pak John kasih tahu dari sekarang, balok dan kubus. Nah, kalian yang balok yang atas atau yang bawah? Ya nanti kalian lihat sendiri soalnya. Karena soalnya belum dibagi kan. Baru hari Kamis besok diambil, tapi dikerjakannya hari Jumat atau hari Sabtu, ya. Jadi kalian nanti belajar dulu, eksekusinya, mengerjakannya besok hari Sabtu sebenarnya, ya, insya Allah. Kemudian
menghitung volume bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola, kerucut. Lah kabeh ini Pak. Oh iya, ternyata ini semua. Termasuk bangun gabungan. Ya. Bangun kubus pasti ada. V kubus. Anak-anak sudah ingat semua ya. Pada prinsipnya untuk bangun ruang, kan tadi ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Apa itu? Prisma, limas, dan bola. Untuk prisma itu rumus umumnya luas alas dikali tinggi. Jadi volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Persegi, berarti sisi kali sisi. Tingginya, panjang sisinya sama dengan alas, berarti sisi kali sisi ya. Ini luas alas kali tinggi sama dengan sisi kali sisi itu ya. Kontrol. Sisi kali sisi. Kemudian V balok. Volume balok. Ini juga sama. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Persegi panjang, Pak. Panjang kali lebar. Kemudian dikali tingginya T. Tadi panjang kali lebar kali tinggi. Ternyata rumus balok adalah luas alas kali tinggi juga. Ya. Kemudian V prisma sama dengan luas alas kali tinggi juga. Luas alasnya apa? Berbentuk segitiga. Berarti kita hitung dulu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ya. Kali T prisma. Pak, kok ada tingginya ada 2 pada prisma segitiga ya. Ya, yang di awal ini yang Pak John kurung, ini adalah luas alas dan tutupnya ya. Ini merupakan luas alas. Alasnya kan segitiga. Segitiga punya satuan yang namanya disebut tinggi. Nah, alas dan tinggi ini yang seperti apa pada segitiga itu? Dia yang tegak lurus, yang ada tanda siku-sikunya ya. Seperti itu. Jadi kalau ada segitiga, kok dia ada sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku biasanya disimbolkan dengan huruf L atau berupa kotak kecil pada sudutnya. Kotak ya, berbentuk kotak. Itu adalah alas dan tingginya. Kemudian tinggi prisma itu merupakan jarak antara alas dengan tutup. Segitiga yang satu dengan segitiga yang lain itu jaraknya sama dengan tinggi prisma. Itu ya. Jadi jangan bingung, T-nya kok ada 2. Nah, kalau salah memasukkan T-nya bagaimana, Pak? Sebenarnya secara nilai nanti hasilnya sama karena ini bersifat perkalian. Bersifat komutatif atau pertukaran. Bisa dibolak-balik. Tapi secara nilai dari rumus itu T segitiga ini masuk pada luas alas. Itu ya. Kemudian luas tabung. Luas tabung, volume tabung sama. Tabung kan juga dalam kondisi keluarga prisma. Ya. Maka dia luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Pi kali R kali R kali tinggi. Nah, berarti sudah lengkap deh ya. Kita hafal rumus umumnya, luas alas kali tinggi, semua bangun bisa kita selesaikan. Yang keluarga prisma ya. Ini. Kemudian volume kerucut. Limas dulu. Limas. Limas kan keluarganya limas sendiri ya. Kalau limas nanti ada yang punya puncak, ciri-cirinya untuk mencari volume ada sepertiga kali. Nah, jadi luasnya dibagi 3. Misalnya luas 5 segi 4 berarti sepertiga kali. Luas alasnya misalnya sisi kali tinggi misalnya seperti ini ya. Untuk volume limas maka
luas alas kali tinggi bagi 3 boleh. Atau 1/3 kali luas alas kali tinggi boleh. Kalau bentuknya segi 4 misalnya, atau persegi, 1/3 kali sisi kali tinggi. Ya, tinggi limas itu yang pada pusat limas. Yang sampai ke puncak melalui garisnya lurus ke bawah, bukan yang miring ya, bukan segitiganya. Jadi yang pada tengah-tengah limas itu ada ke puncak piramidanya, nah itu disebut tinggi limas. Kemudian volume kerucut. Kerucut kan sama dengan limas, keluarganya. Maka dia juga sama untuk mencarinya. Kali luas alas kali tinggi. Luas sepertiganya kita hitung, kali luas alasnya berbentuk lingkaran. Pi kali R kali tinggi. Seperti ini ya. 1/3 kali pi kali R kali tinggi. Pi kali R adalah luas alas yang berbentuk lingkaran. Tingginya adalah tinggi kerucut dari pusat lingkaran alas ke puncak kerucut ya. Kemudian 1/3 ini menunjukkan bahwa dia itu bangunnya kerucut ya. Kalau tidak ada, coba kalau ini tidak ada 1/3-nya, luasnya nanti sama dengan prisma semua ya. Jadi yang membedakan prisma dan kerucut dengan ukuran yang sama itu nanti, prisma dan limas ya, termasuk kerucut dan tabung, itu pada ini, kalau ada puncaknya itu dia dikalikan 1/3 itu ya. Kemudian yang terakhir volume bola, ini beda sendiri ya. Nah, ini rumusnya berasal dari integral. Kalau anak-anak belum bisa, maka langsung menggunakan saja 4/3 kali pi kali R kali R kali R. Nah, R-nya ada 3. R-nya pangkat 3 ini ya. 4/3 kali pi kali R kali R kali R. Jadi yang nek R dihafalke, nek mau dihafalkan, kalau mau dihafalkan itu 3 saja. 3 itu apa? Prisma, limas, dan bola. Karena prisma luas alas kali tinggi berlaku untuk semua jenis keluarga prisma. Kubus, balok, prisma sendiri, tabung itu luas alas kali tinggi. Untuk limas, berarti tadi luas alas kali tinggi dibagi 3 atau 1/3 kali luas alas kali tinggi. Pada bola ini berbeda, ada 4/3 kali pi kali R kali R kali R. R-nya 3 kali ya. Nah, untuk volume gabungan itu tidak ada cara yang berbeda seperti pada luas permukaan gabungan ya. Kalau volume gabungan dia ya tinggal volume bangun 1, misalnya volume 1 ditambah volume 2 misalnya. Nah, itu tidak ada dikurangi, tidak ada ya. Tinggal digabung aja. Contohnya apa? Misalnya gelas 1, volume air di dalam gelas 1 ditambah volume air di dalam gelas 2, kalau dicampur itu berarti bertambah volumenya ya pada 2 gelas tadi dijumlahkan gitu ya. Kemudian menghitung panjang sisi kubus diketahui volumenya. Berarti ini menggunakan apa? Menggunakan akar pangkat 3 ya. Nah, ini menggunakan akar pangkat 3. Jadi anak-anak nanti ingat lagi caranya bagaimana menggunakan akar pangkat 3. Ingat satuannya angka berapa, dipisah 3 dari belakang ya, yang mendekati pangkat 3-nya berapa. Nah, itu kalian bisa mengingat-ingat kembali ya. Nah, salah satu kuncinya menggunakan untuk menyelesaikan akar pangkat 3 adalah menghafal dulu bilangan pangkat 3 1 sampai 10 ya. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 itu dihafalkan dulu. Baru nanti kita akan mudah menghitung akar pangkat. Nah, sisa waktu ada 20 menit,
kita menyelesaikan KD 3.8 yang belum pernah Pak John singgung sama sekali ya. Ini baru ada pada modul tapi hanya ada modus dan rata-rata, median belum ada. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama menentukan modus dari data berbentuk daftar, tabel, atau sebuah peristiwa. Ya. Berarti kalau modus ini kan data yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Ya. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Nah, paling sering muncul berarti misalkan contohnya saja daftar nilai yang anaknya yang paling banyak itu dapat nilai 8, berarti 8 adalah modusnya nilai 8 itu. Contoh lagi misalnya anak-anak itu sering melakukan ibadah apa saja yang sering dikuatkan, misalnya sholat malam, tilawah, atau sedekah. Oh ternyata dari kelas 6 yang sekarang ini paling rajin sering melakukan sholat malam. Maka sholat malam menjadi modus ibadah yang paling sering digunakan. Nah itu juga dari tabel, misalnya contohnya dari daftar dulu ya. Diberikan daftar, misalnya contohnya daftar itu seperti ini. Daftar nilai. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 7, 8, 9 misalnya ya. Modusnya berapa? Ini harusnya koma ya. Titiknya itu koma. Modus dari nilai ini berapa? Modusnya adalah yang paling sering muncul. 5 ada 1, 6 ada 2, 7 ada 4, 8 ada 2, 9 ada 2. Maka modusnya adalah 7. Frekuensinya 4, modusnya 7. Ya. Ingat, modus di sini yang diminta adalah nilai data, bukan frekuensi. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk tabel itu lebih mudah lagi. Yang paling banyak frekuensinya. Contohnya yang paling laku atau ditanyai hobi anak-anak. Misalnya sepak bola ada 15, bola voli ada 10, catur ada 4, maka modusnya sepak bola. Seperti itu ya. Kemudian ada peristiwa, ini misalnya penjualan ya. Kalian bisa buka di modul, ada contohnya. Misalkan penangkapan ikan kalau di tempatnya Pak John itu, karena Pak John rumahnya dekat pantai ya, tentang bahari, tentang kemaritiman, nangkap ikan layur, nangkap ikan bawal, kemudian setiap hari dapat berapa. Nah, itu nanti diselesaikan berdasarkan jumlah ikan itu yang paling banyak ditangkap itu apa, ya. Sehingga modusnya adalah yang paling sering kecekel, ketangkap, ya. Itu. Nah, itu nelayan itu pekerjaannya yang sangat mulia itu ya, menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam itu ya. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya, modus juga dalam bentuk peristiwa. Peristiwa itu contohnya penjualan ya. Penjualan bibit tanaman, penjualan jenis buku ya. Nanti diketahui penjualannya berapa, misalnya 100 buku. Ada 20 buku cerita, 21 buku tulis, ada 15 komik, sisanya misalnya ensiklopedia. Nah, yang paling sering yang menjadi modus apa? Yang paling laku dari jualan itu kan ada yang diketahui sisanya ya, ada ditanyakan sisanya, berarti belum diketahui nilainya, maka harus dicari. Seperti itu. Nanti berkaitan dengan modus itu ya. Itu berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian kita akan belajar yang kedua, median. Median itu nilai tengah ya. Median adalah
nilai tengah data setelah data diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan dulu. Tidak boleh bentuknya acak. Harus dimulai dari data yang paling kecil nilainya, ya. Setelah diurutkan, baru dihitung medianya. Caranya bagaimana? Contohnya ya. Contoh. Nilai ulangan. Ben apik-apik bijine matematika 8, 9, 10, 10, 9, 8 sih, 9. Ora ono sing 7, 8 kabeh paling cilik ya, 9, 10. Nah, seperti ini. Contohnya ya. Nah, kemudian langkah pertama berarti mengurutkan dulu. Diurutkan dari yang terkecil. Dari terkecil. Hasilnya 8-nya ada berapa? 1, 2, 3 misalnya. 8, 8, 8. 9-nya ada 1, 2, 3. 9, 9, 9. Ini biar jadi, oh ya 9 dulu enggak apa-apa. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 anak ya. Ini berarti contoh median data ganjil. Kenapa ganjil? Jumlahnya ada 9 ini termasuk kaum ganjil ya. Tidak genap. Ganjil itu tidak bisa dibagi 2, tidak habis. Kemudian yang data berikutnya 10, 10, 10 ya. Ini biar mudah Pak John tap saja. Nah, kemudian sudah urut, kita cari nilai tengahnya. Berarti yang di tengah-tengah itu bagaimana caranya? Nah, cara simpelnya kalian coret ya. Kalian coret dari sisi luarnya, sebelah kiri dan kanan. Contohnya ya, ini kita coret 1. Ya, di kiri 1, kanan coret lagi 1. Gampang toh, mainnya cuma coret-coret toh. Yang berikutnya yang sebelah kedua dari pinggir, coret lagi. Harus seimbang, nggak boleh coret 5 kiwa, coret 5 tengen ternyata hentek. Kabeh coret, nggak boleh kayak gitu ya. Dari urut, dari kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Sampai kalau ganjil berarti nanti ada yang tidak punya pasangan coretan, dia sendiri. Di sini nilainya 9 ya. Nilai 9 ini menjadi nilai tengah atau median ya. Nih Pak John beri keterangan di sini, ini medianya setelah diurutkan. Kok hilang? Ya, nanti Pak John bawa ke belakang. Ya, seperti itu. Berarti ini adalah medianya. Sehingga keterangannya medianya data adalah 9. Ya. Ini kalau datanya ganjil. Ya, ini datanya ganjil. Berarti cuma ada 1 data yang tersisa ketika kanan kiri coret, kanan kiri coret, kanan kiri coret sampai tersisa 1 data. Ya. Dan nanti kalian karena masih SD ini juga belum diajarkan terlalu banyak, di PAT itu tidak sampai banyak sekali datanya ya. Coba kalian nanti kalau datanya ada 1000 gitu kan repot itu ya. Ada 1000 data, disuruh nyari medianya, kalian nulis urutannya sampai 1000, pegel sih. Nah itu enggak seperti itu. Ini karena masih SD lebih mudah insya Allah ya. Kemudian yang berikutnya contoh median data genap. Artinya apa? Jumlah datanya ini nanti bisa dibagi 2. Kalau yang pertama ini kan datanya tadi ada 9. 9 kan termasuk ganjil. Ya. Ini Pak John yang genap datanya lebih sedikit. Misalnya ada 8 anak saja. Biar mudah. Nilai
PAI 10, 10, nah, 9, 8, 9, 9, 10. Berapa ini? Satu lagi 10. Seperti ini ya. Ini ada 8 data. Ya. Kita urutkan dulu. Diurutkan dari terkecil. Harus dari terkecil ya. Berarti nanti dimulai dari 8, 9, karena 8-nya cuma 1, semuanya pinter-pinter ya. 9, kemudian 9-nya ada berapa ini? 3 ya. 9 lagi. Kemudian 10. 10-nya ada 4. Pinter-pinter ini ya, anak-anak Rehan ini ya. 10. 10 lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan langkah berikutnya yaitu dengan coret-coret juga sama ya. Dari kiri dan kanan. Kiri 1 coret, kanan 1 coret. Ya. Kemudian berikutnya coret juga. Ya, ini juga dicoret. Kemudian ini coret lagi. Harus imbang. Kiri dan kanan harus sama nyoretnya. Nah, kalau tersisa 2, jangan dicoret semua. Nanti entek, ketemu mediannya. Ya. Nah, 2 ini harus diapakan? Pak Jan beri tanda lagi. Ini nanti dijumlahkan. Kemudian dibagi 2. Ya. Nah, berarti medianya data sama dengan dalam kurung 9 tambah 10 dibagi 2. Jadi 2 data yang tersisa ini tadi dibagi 2. Bentar. Oh, Pak Jan warnai sebenarnya. Benape. Wah, ternyata tidak bisa. Ya, ini aja, tidak apa-apa, wes. Kotaknya ini untuk cukup membantu ya. 19 dibagi 2. Hasilnya 9,5. Yang mau coret-coret boleh membantu mengisikan ya. Jangan coret-coret yang tidak perlu. Boleh dibantu ini. Ini nanti bermanfaat ini untuk kalian. Oh, misalkan ini mau mengisikan membantu 19 dibagi 2. Kalian tambahkan di sini 9,5 ya boleh. Tapi harus bagus ya. Jangan asal. Karena ini banyak teman yang belajar. Jadi ada 2 jenis data ganjil jika jumlah datanya ganjil. Data genap jika jumlah datanya genap. Caranya sama, dicoret-coret tadi. Kalau data ganjil mesti sisa 1. Data genap pasti sisa 2. Nah, sisa 2 ini dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Ya, udah ya. Nanti Pak John share juga. Kemudian yang terakhir ini, ya bukan yang terakhir, tentang rata-rata dari bentuk daftar dan diagram batang. Ya. Nah, rata-rata ini, rata-rata sama dengan rumusnya dulu ya, jumlah data dibagi banyak data. Contohnya, nilai 9, 9, dan 10. Nah, tambah lagi ben gampang. 10 lagi misalnya. Nah, rata-ratanya berapa? Rata-rata sama dengan dalam kurung jumlah data 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10. Semua data harus dihitung, harus dijumlahkan. Dibagi banyak datanya ada
1, 2, 3, 4 dibagi 4 sama dengan 38 dibagi 4. Hasilnya 9,5. Ini harus belajar juga porogabit harus lancar, lancir jaya ya di sini. Nah, untuk membantu. Ya jadi nanti nilainya sampai 3 angka di belakang koma, maka harus bisa pembagian porogabit terkait dengan pecahan desimal, gitu ya. Nah, untuk rata-rata ini ada tiga hal yang diperlukan ya. Rata-rata itu ada kata kuncinya rata-rata, kemudian jumlah data, kemudian banyak data. Berarti ada 3 kosakata penting di sini yang harus kita ingat-ingat. Rata-rata, jumlah data, banyak data. Nah, kalau dalam bentuk tabel, rata atau diagram batang ya yang muncul ya, rata-rata dari diagram. Itu frekuensinya harus dikalikan dengan nilai datanya ya. Jadi nanti misalnya yang nilainya seperti ini misalnya dibuat tabel kan atau diagram, berarti nanti itu ada frekuensi dikali data ya, data dikali frekuensinya. Data dikali frekuensi. Misalnya yang nilainya 6, ada 3 anak, berarti 6 kali 3. Nanti dibagi jumlah seluruh frekuensi. Pak Jan belum menyiapkan contoh ini, tapi kalian nanti bisa buka modulnya. Sudah ada di modulnya Pak Jan ya. Nanti bisa kalian kerjakan dulu, kemudian kalian cek di penyelesaian pembahasannya modul itu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Kemudian menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan rata-rata hitung. Lah ini yang sering muncul di SPD juga. Ini biasanya tentang ujian susulan. Oh ya, chat dibuka. Silakan aku yang mau bertanya. Ujian susulan ada yang nilainya kemudian nilai rata-rata berubah. Kemudian nilai rata-rata berubah. Oh ya. Ini nanti yang diperhatikan untuk ini yang berkaitan dengan rata-rata hitung itu masa penalaran itu juga jumlah data dan banyak data. Mbak Aisyah bertanya ya, ini Pak Jan akhir dulu. Ada yang mau chat ini, ada yang bertanya. Tanya apa ya? Ini masih presensi. Ada yang tanya, silakan. Boleh disampaikan pertanyaannya. Tadi ada kita membahas tentang rata-rata dan median yang terakhir ya, atau modus. Mbak Isya katanya bertanya ini. Mana ya? Belum masuk. Oh, di privat. Bisa disampaikan juga lewat audio, kalau tidak lewat chat, biar langsung to the point ya. Pak Jana. Contohnya yang ini terakhir tadi ya, penalaran terkait dengan rata-rata hitung. Itu contohnya misalkan rata-rata ujian 9 anak itu 81 misalnya. Kemudian setelah ditambahkan nilai anak yang mengikuti ujian susulan 1 orang, rata-ratanya berubah. Contohnya ya, Pak John tuliskan. Nanti terus ada penyelesaian. Rata-rata nilai UH 9 anak adalah misalnya 81. Setelah ditambahkan anak yang mengikuti susulan, nilai rata-ratanya menjadi misalnya 82. Nah, berarti nilai anak
ikut susulan berapa? Nilai anak yang mengikuti susulan. Berarti tadi Pak Jan menyampaikan kalau rata-rata itu kaitannya dengan jumlah data dan banyak data. Berarti dari 81 rata-ratanya, dari 9 anak banyak datanya, jumlah datanya berapa? Kita cari dulu jumlah data 9 anak. Atau jumlah nilai 9 anak, 81 kali 9, 729. Ya, ini. Kemudian setelah ditambahkan 1 anak yang mengikuti susulan, berarti anaknya menjadi 10 ya. Ini kan 82 rata-rata, jumlah data belum ada. Banyak data diketahui dari 9 anak ketambahan 1 anak. Nah, itu harus kita pahami, berarti jumlah anaknya menjadi 10. Jumlah data 10 anak. Sama dengan 82 dikali 10. Sama dengan 820. Nah, nilai anak yang mengikuti ujian susulan tadi adalah selisih antara jumlah yang 9 anak, jumlah data 9 anak dengan jumlah data 10 anak. Karena selisihnya ini adalah anak yang mengikuti susulan. Nilai anak yang susulan sama dengan selisihnya 820 dikurangi 729 sama dengan 91. Nah, seperti ini. Berarti nilai anaknya 91. Sudah jam 11 lebih 3. Jadi ada bertanya? Kalau 2 bagaimana? Pak, kok itu yang genap? Saya dulu kan kok angka 8 dulu ya, bukan 10. Oh, yang tadi yang sebentar ya, Pak Jan cek lagi, Pak, yang genap kan diurutkan dari yang terkecil tadi ya. Ini median data genap itu diurutkan dari yang terkecil. Jadi syaratnya harus dari yang terkecil dulu. Jadi median kan nilai tengah data setelah data diurutkan. Nah, diurutkan ini dari yang terkecil. Kenapa 8 dulu? Karena yang terkecil 8. Oh ini. Oh ini. Ini kan belum urut datanya. Ini masih soalnya. Contoh median data genap 10, 10, 9. Ini daftar nilai ya. Jadi nilai ulangan, nilai UH. Kan anaknya kan dari absen 1 sampai absen 10 beda-beda nilainya. Terus nanti kasihan yang nilainya absen 1 elek terus nih urutnya sudah pasti seperti itu. Jadi diurutkan dulu ya proses ini ya. Ini masih nilai mentah ini ya. Nomor absen 1 10 misalnya. Nomor absen 2 10, absen 3 9 sampai absen 10, absen 8 di sini ya. Nah, diurutkan itu dari data yang terkecil dipasang paling depan. Nah, ini diurutkan dulu dari yang terkecil. Begitu. Nanti kalau sudah dicoret kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kalau yang genap tinggal 2. Yang di tengah-tengah itu dijumlahkan kemudian dibagi 2 ya. Oh, ini angka 8 dulu ya, bukan 10. Jadi yang atas tadi itu yang nilai ulangan itu tadi adalah soalnya, datanya masih acak. Yang di bawah yang Pak Jan coret-coret itu adalah proses. Itu sudah diurutkan. Begitu Mbak Aisyah? Ada yang ditanyakan lagi atau masih belum jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Enggak kedengeran ya? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini Pak Jan nggak bisa dengar suara dari anak-anak. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Bisa. Nanti insya Allah yang kita pelajari hari ini,
Ya, tadi yang Pak John ketik itu bersama anak-anak tadi yang memperhatikan tadi, itu Pak John kirim juga ke grup. Ya. Tadi Mbak Aisyah ada Mbak Rana, ada yang ditanyakan? Ada? Mbak Aisyah tanya lagi, Mas Rashid, sudah jelas? Cek suara. Sudah. Ini tuh Enggak. suara nih. Ya. Sudah. Oh, ini ternyata ada miss ya. Coba Mas Rashid, sudah jelas? Oh, sudah. Coba audionya dinyalakan, dihidupkan. Ini Pak John agak kurang. Sudah. Oh ya sudah, alhamdulillah. Tadi soalnya kayaknya ada yang kurang aktif audio di tempat Pak John ya. Jadi berarti semua anak sudah siap PAT matematika ya. Insya Allah itu KD 3.6 tidak ada yang menghitung. Tidak ada hitungan, hanya hafalan dan pemahaman. Kemudian KD 3.7 pure, murni semuanya menghitung ya. Tapi tadi sudah Pak John berikan batasan kalau volume 3 yang diingat luas alas kali tinggi ya. Prisma, kemudian limas sepertiga luas alas kali tinggi. Kalau bola 4/3 pi kali R kali R kali R atau R pangkat 3 ya. Kemudian untuk luas permukaan tadi ada kubus, balok, kemudian tabung dan bola ya. Soalnya berapa? Ya, insya Allah 35 ya. Waktunya nanti Pak John tambahkan 2 jam. Dari 1,5 jam, besok Pak John berikan tambahan 2 jam ya. Insya Allah tidak sulit kalau kalian tadi mempelajari yang kisi-kisi yang Pak John berikan ini tadi dengan buku tulis dan modul, buku paket dan modul, kemudian juga dari Ultra ada materi-materi tentang luas permukaan dan volume bangun ruang, insya Allah anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah dan hasilnya juga memuaskan. Ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada? Oh, ini Muhammad Sabik, ini pakai huruf Korea, ini Pak John nggak bisa ya. Yes. OOO ya, alhamdulillah. Semoga paham ya Mas Sabik ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, waktu sudah jam 11 lebih, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga menambah keberkahan dan dengan harapan juga besok ketika PAT kita diberikan kemudahan untuk menggali kembali ingatan-ingatan belajar kita hari ini dan dimudahkan dalam mengerjakan serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Kita akhiri dengan berdoa, sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih pada Pak Rahmat dan anak-anak semua, serta Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Semoga berkah untuk semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Jono. Terima kasih ya Pak Jono. Terima kasih Pak. Pak John kirimkan. Assalamualaikum. Ya, si Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat belajar.